Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, materi bahasa Arab kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang isim mabni. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang isim mu'rab, isim yang berubah ya. Jadi isim itu sebagaimana sebelumnya pernah disampaikan bahwa isim terbagi dua. Ada satu isim yang mabni dan ada isim yang mu'rab. Nah, isim yang mabni itu adalah isim yang harokat huruf terakhirnya tidak berubah, baik dalam kondisi dia sebagai marfu, mansub maupun majrur. Adapun isim mu'rab telah kita bahas sebelumnya bahwa ini adalah isim yang harokat huruf terakhirnya berubah, bisa berubah-ubah tergantung keadaan atau kondisinya. Apakah sebagai marfu, sebagai mansub ataupun sebagai majrur. Ya. Jadi marfu itu posisinya sebagai subjek, pelaku. Mansub posisinya bisa sebagai objek. Kalau majrur posisinya didahului oleh huruf jar. Didahului oleh huruf jar ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita khusus akan membahas tentang isim mabni. Adapun tanda-tanda daripada isim mabni itu ada 4 ya. Mabni ala kasroh, artinya dia mabni atas kasroh, kemudian dhammah, fathah, dan sukun. Nah, contoh yang kasroh seperti hadhihi. Nah, harokat terakhirnya ini kan kasroh. Hadhihi ya, hadhihi ini adalah isim isyarat, kata tunjuk, tapi khusus untuk muannas, untuk perempuan. Artinya ini. Hadhihi artinya ini, khusus buat muannas. Kalau buat muzakkar, buat laki-laki, hadza. Hadza. Coba kita perhatikan di sini. Ja'at hadhihi. Ya. Ja'at, ja'a itu kan telah datang. Karena di hadhihi ini perempuan, muannas, maka dipakai ta ta'nis. Ja'at. Ja'at hadhihi. Telah datang ini. Jadi yang jadi subjeknya adalah si ininya itu ya. Jadi posisinya sebagai marfu, sebagai subjek. Kemudian ra'aitu hadhihi. Aku telah melihat ini. Nah, si hadhihi ini sekarang sebagai objek. Subjeknya adalah aku. Atau posisinya sebagai mansub. Nah, dia tidak berubah. Dia tetap mabni ada kasroh. Tetap dia dalam posisi harokat terakhirnya ini adalah kasroh. Ya. Begitu juga dalam kondisi majrur. Marartu bi hadhihi. Aku telah melewati ini. Padahal dia didahului oleh huruf jar ya. Bi hadhihi. Tapi tetap aja bi hadhihi. Dalam kondisi marfu, mansub, majrur dia tetap mabni ala kasroh. Tetap dalam harokat huruf terakhirnya tetap dalam posisi kasroh, dalam keadaan kasroh. Nah, kemudian untuk mabni ala dhammah, ini ya huruf terakhirnya dhammah, nah ini seperti darabtu contohnya. Ya, aku telah memukul. Ya, ini selamanya tetap darabtu. Ini tu-nya ini adalah dhamir muttasil. Ya, ini dari kata doroba, kalau dia huwa, doroba, doroba, dorobu, dorobat, ya, dorobata, dorobna. Nah, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobetunna, dorobetu, dorobna. Nah,
Darabtu itu nahnu, ana ya. Nah, aku telah memukul. Nah, untuk yang mabni alal fathah ya darabta. Nah, ini yang untuk anta, engkau telah memukul. Tanya ini ya, alal fathah. Adapun contoh mabni ala sukun, itu adalah contohnya allazi. Z-nya ini ya, sukun. Contohnya, ya allazi akramtuhu. Telah datang, allazi ini artinya yang ya, yang akramtuhu, aku memuliakannya. Nah, yang telah datang siapa? Ya, allazi akramtuhu ini kan, satu kata ini ya. Ya, allazi akramtuhu. Nah, jadi posisi allazi ini adalah marfu'. Nah, tapi dia tetap mabni ala sukun, bukan dia dhammah ya. Normalnya i'rab dari isim mufrad pada posisi marfu' adalah dhammah, tapi dia tetap sukun. Ra'aitul ladzi akramtuhu. Nah, aku telah melihat yang aku memuliakannya. Ya, jadi alladzi di sini posisinya sebagai objek. Subjeknya adalah aku. Aku telah melihat yang aku memuliakannya. Ya. Jadi posisinya sebagai mansub, tapi dia tetap harokat terakhir dari kata alladzi ini tetap sukun. Begitu juga dalam kondisi majrur ya, didahului oleh huruf jar dia tetap sukun. Maratu billadzi akramtuhu. Aku melewati yang aku muliakan, yang aku memuliakannya. Ya, tetap mabni ala sukun. Jadi contoh di atas menunjukkan bahwa isi mabni tidak akan berubah baik sebagai marfu, mansub maupun majrur. Nah, sekarang kita lihat pembagian jenis-jenis isim mabni itu. Isim mabni ada dua pada intinya secara garis besar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Walaupun ada beberapa lagi, tapi pada kesempatan kali ini kita hanya pelajari dua dulu, yaitu isim isyarah atau kata tunjuk dan kata ganti atau domair. Ya. Nah, isim isyarah seperti yang tadi kita telah sampaikan sebelumnya, seperti hadza, hadhi, yang artinya ini ya. Kemudian domair, domir. Domir itu ada dua, ada domir munfasil yang berdiri sendiri, ada yang domir muttasil yang dia tersambung dengan fi'il ataupun isim isyarah. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, domir mutasil. Domir mutasil adalah domir yang penggunaannya harus bersambung dengan selainnya, baik dengan isim, fi'il maupun huruf. Ya. Contoh dengan fi'il yang di atas ini ya. Kata betu. Dia bersambung dengan fi'il kataba awalnya ya. Cuman ini adalah domir mutasil untuk fa'ilnya adalah ana ya. Kata betu. Kata benar, ini filenya nahnu. Nah, ini dia bersambung dengan fi'il madi ya. Kemudian di sini ada juga taktubina. Taktubina. Nah, ini dia untuk fi'il mudhari ya. Ini al-ya ini. Ya-nya ini tanda dhamir mutasilnya ini ya. Yaktubani. Alifnya ini alif nun ya. Ya nun ini alif nun. Yaktubuna waw nun. Yaktubna. Nah, ini ya. Ini namanya domir mutasil. Jadi ta ini adalah tafail. Ini nafail disebut nafail. Ya ini ya al-mukhatabah. Ini alif isna ini. Kemudian waw jamaah. Ini domir mutasil ya. Kemudian ada nun niswah.
yaktubna nun niswanya. Nah, sekarang kalau dia bersambung dengan ini masih fiil ya, jazakallah ya. Masih fiil bersambung dengan fiil. Ini juga domir mutasil ya. Jazakallah, semoga Allah. Jadi dia sebagai, dalam hal ini dia sebagai objek ya. Kalau di sini dia sebagai subjek ya. Dalam posisi marfu ini mansub. Jazakallah. Semoga Allah membalas engkau. Kayaknya ini engkau jadi objek. Akan kebaikan, khairan. Kitabuhu. Nah, hu-nya ini dia bersambung dengan isim. Kitab ya, dengan buku. Bukunya. Kitabuha, bukunya juga. Tapi bedanya ini untuk muzakkar, laki-laki. Ini untuk muannas. Ya. Jadi untuk ha yang ghaib, ini yang haul ghaibah. Kemudian kitabi. Nah, ini buku saya. Ya mutakallimin. Ya-nya ini ya mutakallimin. Ka ini tadi ka al-khitab. Ya. Kafnya al-khitab ya, lawan bicara. Baik, itu domir mutasil yang mabni ini selalu tidak akan berubah kalau ini ya mabni. Apapun kondisinya. Baik kondisinya marfu seperti ini kondisinya mansub ya. Nah, ini kondisinya majrur kitabuhu. Ini idofat ini ya. Tapi dia tetap dia dhammah. Kitabuha kitabi. Ini sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih harusnya dia normalnya kasroh, tapi dia tetap seperti ini. Baik. Kemudian yang berikutnya itu domir munfasil. Nah, munfasil ini dia domir yang dapat berdiri sendiri atau terpisah, tidak tersambung. Baik dengan fiil, isim, maupun huruf. Ya. Dalam kondisi marfu, dia seperti ini. Huwa, huma, hum. Yang sudah pernah kita hafal. Ya, huma, hunna. Dia berdiri sendiri ya. Anta, antuma tidak tersambung dengan isim, fiil, maupun huruf. Ya, ini sudah kita pelajari domir munfasil. Nah, kemudian domir munfasil ini kalau dia dalam posisi mansub, ini dia iyahu ya, dipakai iyahu. Iyahuma, iyahum. Kepadanya berdua, kepada mereka. Nah, ini kan ada iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Hanya kepada engkau ya Allah. Ya. Nah, ini kan iyaka artinya posisinya mansub ya, hanya kepada engkau. Na'budu kami menyembah. Na'budu yang menyembah siapa? Kami ya, pelakunya adalah kami. Iyaka ini adalah objeknya atau maf'ul bihnya. Nah, ini dalam posisi mansub seperti ini bentuknya ya. Dia berdiri sendiri. Iya ya, iyana. Nah, jadi berbeda dengan domir mutasil yang dapat berposisi marfu, mansub, dan majrur. Tapi pada domir munfasil, dia hanya dapat berposisi marfu dan mansub saja. Ya, baik. Selanjutnya, ini contoh domir munfasil yang posisi marfu. Huwa mudarris. Dia huwa mudarrisun ya. Dia seorang guru laki-laki. Ya, jadi huwa sebagai mubtada ya namanya. Dia marfu posisinya.
Mudarrisun juga sebagai khobarnya, ini juga marfu. Ia mudarrisatun. Dia seorang guru perempuan. Nah, ini dia tetap, ini kan posisinya marfu. Ya, normalnya kalau isim mufrad itu dia marfu, dia domah kan, tapi dia tetap fathah, tetap sesuai dengan bentuk awalnya, tidak akan berubah-ubah. Ia mudarrisatun. Dia, karena dia perempuan, maka mudarrisatun ini kan guru ya. Kalau mudarrisun guru laki-laki. Mudarrisatun guru perempuan. Jadi harus sama. Ini perempuan, ini juga harus perempuan. Mubtada'nya perempuan, khobarnya harus perempuan. Dan seperti ini, mubtada'nya huwa, khobarnya harus mubtada'nya muzakkar, khobarnya juga harus muzakkar, mudarrisun. Nah, huma talibani. Dua orang laki-laki, talibani. Ya, mereka berdua itu dua pelajar ya. Huma talibani. Mereka berdua adalah dua orang pelajar laki-laki. Ya. Jadi kita perhatikan di sini huma walaupun dalam kondisi marfu dia tetap aja seperti asal ini ya. Ya. Ini disebut dengan mabni ya. Tidak normalnya kalau isim musanna yang marfu ada apa namanya? Alif nun ya. Dia tetap seperti ini, huma saja tidak berubah. Tidak mengikuti kaidah isim yang mu'rab, isim yang berubah-ubah. Baik. Ini dalam kondisi marfu. Sekarang dalam kondisi mansub. Nah, huwa ini tadi dalam kondisi mansub, jadi iyyahu. Hanya kepadanya. Iyyahuma, iyyahum. Dan seterusnya. Contohnya seperti tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Nah, ini kadang bahasa Arab dibalik ya. Harusnya kan kepadamu ya Allah kami menyembah. Nah, ini dibuat iyaka objeknya di depan. Objeknya di depan. Ya, iya ini lebih menunjukkan penekanan ya. Penekanan bahwa hanya kepada Allah sajalah kita menyembah, beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadanya. Hanya kepadamu saja ya Allah kami memohon pertolongan. Baik. Perhatikan domir iyyaka. Ya, ini domir tersebut berposisi sebagai maf'ul bih. Sehingga dia mansub ya. Tapi karena dia mabni ya tetap seperti ini saja dia, tidak berubah-ubah. Oke. Selanjutnya kita masuk yang kedua ya. Dari tadi adalah domir, sekarang ada isim isyarah. Kan tadi ada dua fi'il mabni yang akan kita pelajari ya. Domir sudah selesai, sekarang kita masuk ke isim isyarah. Kata ganti orang sudah, kemudian kata tunjuk sekarang. Nah, kata tunjuk ini seperti ini ya. Hadza, hadzani, haula'i. Hadza ini artinya ini kan. Hadzani juga ini, haula'i juga ini. Tapi ini untuk mufrad, untuk yang tunggal. Nah, hadzani untuk dua. Untuk isim musanna, untuk isim. Haula'i untuk yang lebih dari dua. Dan ini adalah untuk muzakkar. Jadi memang bahasa Arab itu dia kaya buat menyebutkan ini saja itu banyak macamnya gitu. Ada untuk yang tunggal hadza, untuk yang dua hadzani, untuk haula'i lebih dari dua, dan ini untuk yang muzakkar. Kalau isim-isim yang muzakkar, isim yang disifati dengan muzakkar atau laki-laki ya.
Nah, sementara muannas ada lagi hadhihi untuk yang mufrad, untuk yang tunggal, hatani untuk yang dua, yang musanna, haulai untuk yang jama, yang lebih dari dua. Nah, adapun hadza dan hadhihi itu mabni, dia tidak akan berubah-ubah. Begitu juga dengan haulai. Sementara nanti hadzani dan hatani nanti kita akan lihat akan ada perubahan. Dia mu'rab. Begitu posisinya berubah sebagai mansub, dia beda lagi. Ya. Sebagai majrur dia beda lagi. Ya. Oke, coba akan kita lihat contohnya ya seperti berikut. Misalnya Ja'a Muhammadun. Nah, telah datang Muhammadun. Muhammad. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadun yang di sini posisinya sebagai subjek atau dalam keadaan marfu. Maka lihat harokat huruf terakhirnya adalah dhammah. Ya. Sementara yang di kalimat kedua, ra'aitu Muhammadan. Aku telah melihat Muhammadan. Nah, ini dia fathah. Karena dia mansub sebagai objek. Subjeknya adalah tu ini ya, aku. Aku telah melihat Muhammad. Siapa yang dilihat? Muhammad. Siapa yang melihat? Aku. Jadi Muhammad dan posisi di sini adalah sebagai objek atau dalam kondisi keadaan mansub. Kemudian marartu bi Muhammadin. Nah, ini dia kasrah ya. Karena ada huruf jar didahului oleh huruf jar. Aku telah melewati Muhammad. Nah, jadi ini untuk isim mufrad yang normal. Dalam keadaan marfu dia domah, mansub dia fathah, kasroh majrur dia kasroh. Nah, ini isim yang mu'rab gitu ya, isim yang berubah-ubah dia harokat akhirnya. Tergantung keadaannya apakah sebagai marfu, mansub atau majrur. Nah, adapun isim yang mabni yang kita pelajari saat ini dia tidak akan berubah walaupun keadaannya sebagai marfu, mansub maupun majrur. Contohnya ini Muhammadun ini kita ganti dengan haza ya. Ja'a haza. Telah datang ini. Siapa yang datang? Ini. Ya, ini yang datang. Kata tunjuk ya. Kita ganti dengan kata tunjuk, kata ya, isim isyarah. Ra'aitu haza. Aku telah melihat ini. Nah, ini posisinya sebagai mansub dia tetap haza juga enggak berubah. Marartu bihaza. Aku telah melihat, aku telah melewati ini. Ya, sama tetap dia dalam kondisi mabni alal fathah. Ya, alal fathah nih. Baik. Ini contoh yang muzakkar. Nah, coba kita ada contoh yang muannas. Yang untuk perempuan. Ja'at. Nah, kalau dia perempuan, kita tambah ta'nis. Ini domirnya iya ya. Ja'at Fatimatu. Telah datang Fatimah. Siapa yang telah datang? Fatimah ini sebagai marfu ya. Karena Fatimah yang melakukan pekerjaan itu ya. Subjeknya Fatimah. Ra'aitu Fatimah. Saya telah melihat Fatimah. Ya, Fatimah mansub ini ya. Maka dia harokat terakhirnya fathah ya. Ya, Arabnya fathah. Marartu bi Fatimata. Nah, ini marartu bi Fatimata. Nah, kenapa bi Fatiko? Kenapa enggak ti? Tadi kan Muhammadin ini kan kasroh. Ini kenapa jadi ta? Nah, ini yang kemarin sudah kita pelajari. Ini termasuk ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin, ya. Enggak, dia tidak akan bertanwin. Fatimatan enggak ada ya, Fatimatan enggak ada. Nah, kemudian salah satunya adalah isimnya isim yang berakhiran nama orang yang akhir hurufnya adalah ta marbuthah ya. Nah, ini dia Fatimata ya. Aisyata gitu tadi. Aisyah gitu ya. Abu Hurairah. Ya.
Baik ya. Ismul ladzi la yansorif. Sudah kita pelajari kemarin. Isim yang keluar dari kaidah umum ya. Nah, kemudian sekarang kita ganti dengan hadhihi. Fatimatu. Ja'at hadhihi. Kenapa ini ja'at? Karena hadhihi. Hadhihi ini mu'annas kan. Kalau dia muzakkar hadza. Ini mu'annas maka kita tambah ta ta'nis. Ja'at hadhihi. Ra'aitu hadhihi. Nah, ini pada posisi mansub dia tetap hadhihi juga. Marartu bi hadhihi. Majrur dia tetap hadhihi ya. Mabni 'alal kasrah. Ya. Kemudian ini ada contoh untuk yang musanna. Ja'a untuk yang dua orang ya. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Telah datang Muhammad dan Zaid. Nah, ja'a Muhammadun, nah marfu kan, domah. Zaidun ini ngikutin. Wa ini namanya atof ya, atof. Jadi ngikutin yang sebelumnya. Karena ini domah dia maka ikut domah juga. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ya. Nah, ra'aitu Muhammadan wa Zaidan. Ini sekarang mansub dia dan makanya alamat mansubnya fathah. Zaidan juga fathah. Ini kena ada atof mengikutin. Marartu bi Muhammadin wa Zaidin. Aku telah melewati Muhammad dan Zaid. Ya. Dia alamatnya kasroh. Majrur alamatnya kasroh. Nah, sekarang kita ganti dua orang ini dengan kata tunjuk. Nah, hadzani. Ja'a hadzani. Telah datang dua orang ini. Ra'aitu hadzaini. Nah, hadzani ini dia tidak termasuk mabni. Beda dengan hadhihi. Hadhihi pada posisi marfu dia tetap hadhihi, mansub hadhihi, majrur hadhihi. Beda dengan hadzani kalau dua orang ya. Dua ini ya, dua ini itu begitu dia pada posisi mansub dia berubah enggak hadzani lagi tapi hadzaini. Ya. Ya. Jadi alamatnya itu ada iya. Alamat mansubnya itu alia. Ya, ada huruf ya. Alamat marfu'nya ini ada huruf alif. Kemudian majrurnya bihadzaini sama ya dengan alia juga. Jadi itu bedanya. Nah, sekarang ini contoh yang untuk mu'annas kita coba. Ini muzakkar tadi ya, ini mu'annas. Ja'at Fatimatu wa Hindun. Telah datang Fatimah dan Hindun. Nah, ya dua-dua ini dalam kondisi marfu. Ra'aitu Fatimata wa Hindan. Nah, coba perhatikan di sini kan. Ra'aitu Fatimata, bukan Fatimatan kan? Nah, karena dia ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin. Nah, kalau Hindan masih ada tanwinnya kan? Hindan. Hindun, Hindan ya. Karena ini nama orang yang dia tidak tata marbutuh akhirnya jadi dia mu'rab ya. Apa namanya? Dia berubah secara normal sesuai kaidah umum. Nah, Fatimata ini dia tidak ada tanwinnya. Marartu bi Fatimata wa Hindin. Nah, ini kan ini dia marartu bi Fatimata. Nah, ismul ladzi la yansharif ini kita pelajari kemarin itu bahwa kalau dia majrur dia alamatnya adalah fathah. Nah, ini di luar kaidah umum. Harusnya kan umumnya kan kasroh seperti Hindin kan, tapi ini termasuk ismul ladzi la yansharif. Isim yang khusus ya, yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu ya, kan sebelumnya. Baik. Nah, sekarang yang dua orang perempuan ini kita ganti dengan hatani. Ja'at hatani. Telah datang ini, dua ini. Ya. Nah, ini posisi marfu. Ra'aitu hataini. Nah, ini posisi mansub. Aku telah melihat dua ini.
Nah, begitu dia mansub, ternyata ini jadi mu'rab, dia berubah. Ya, jadi seperti disampaikan di atas, hadzani dan hatani dia mu'rab, dia berubah, tidak tetap ya, tidak mabni seperti hadza dan hadhihi atau haula'i. Nah, ini dia sama dengan hadzani, ini hataini juga posisi majrurnya. Al-ya tandanya, alamatnya ya. Baik, itu yang ingin Ustaz sampaikan pada materi kita saat ini terkait dengan isim mabni. Tadi ada dua, rangkum kembali. Jadi isim itu pertama ada isim mu'rab yang berubah, ada isim yang mabni. Ya. Isim mu'rab kita sudah pelajari, ya, kemarin dia berubah-ubah harokat huruf terakhirnya. Nah, isim mabni dia isim yang tidak berubah, walaupun dalam kondisi marfu, mansub maupun majrur. Nah, isim mabni ini terbagi, ada tanda-tandanya, ada mabni alal kasroh, ya, seperti hadhihi, mabni ala dhammah, dharabatu, alal fathah, contohnya dharabta, al sukun, contohnya alladhi. Ya. Contoh mabninya untuk yang alal kasroh ini kita lihat di sini ya, hadhihi ya, contohnya. Ja'at hadhihi, telah datang ini. Ra'aitu hadhihi, ini kondisi marfu, dia tetap alal kasroh, mansub kasroh, majrur dia tetap kasroh. Nah, dorobatu juga gitu ya, dia tetap ya, tidak berubah. Dorobatu dan dorobata. Nah, kemudian alladzi kita lihat di sini mabni ala sukun ya. Nah, ini dia marfu, dia tetap sukun. Ra'aitul ladzi akramtuhu, ini dalam kondisi mansub, dia sebagai objek ya, dia tetap sukun. Nah, sebagai majrur yang didahului oleh jar dia tetap sukun. Ya. Baik. Terus kemudian jenis-jenis isim mabni itu sebenarnya ada banyak, tapi yang kita pelajari dua saja dulu. Itu isim isyarah dan isim dan domair. Ya. Isim isyarah atau kata tunjuk, domir itu kata ganti. Ya. Baik, yang domir itu terbagi dua, ada domir munfasil, ada domir muttasil. Ya. Nah, domir muttasil itu biasanya yang bersambung dengan selain dirinya, baik isim, fiil maupun huruf. Ya. Ya, ini dia bersambung ya. Dia bersambung langsung. Adapun domir munfasil yang berdiri sendiri. Ya. Dia bisa dalam kondisi marfu dan mansub saja. Oke, terus ya, contohnya ini ya, domir munfasil huwa mudarrisun. Ia mudarrisatun, huma talibani. Ya, untuk yang mansub iyyaka, iyyaka ini ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ya, kemudian tadi itu masalah domir, yang kedua kita masuk masalah isim isyarah, kata tunjuk ya. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Yang muzakkar hadza satu, yang hadzani untuk yang dua, haulai untuk yang jamak lebih dari dua. Untuk yang muannas hadhihi, hatani dan haulai untuk yang musanna dan jamak. Nah, adapun khusus yang hadzani dan hatani ini dia tidak termasuk isim yang mabni, dia isim yang mu'rab. Ya, tadi sudah kita bahas di sini. Untuk yang hadzani seperti ini ya, Zaid dan Muhammad dan Zaid ya. Dia jaa hadzani dalam kondisi marfu dia hadzani. Dalam kondisi mansub hadzaini berubah dia, dalam kondisi majrur dia bihadzaini ya, hadzaini dengan alia. Baik. Nah, hatani juga begitu. Hatani
Dalam kondisi marfu, mansubnya hataini dan majrurnya hataini sama aliyah. Baik, ini dulu mungkin pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat Edmodo ataupun Wapri Ustaz. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.